Halo semuanya, di video kali ini saya, Reno Alfian Rizky, akan membahas mengenai salah satu pemikir besar dalam ilmu sosial dan politik, yaitu Max Weber. Terutama pemikirannya tentang politik yang tertuang dalam esai terkenal berjudul Politics as a Vocation atau Politik sebagai Panggilan. Lalu, kenapa pemikiran Max Weber ini penting? Karena sampai saat ini, konsep-konsep yang ia jelaskan masih sangat relevan untuk memahami bagaimana politik bekerja, terutama dalam negara modern. Weber tidak melihat politik hanya sebagai perebutan jabatan ataupun kekuasaan semata, tetapi sebagai sebuah profesi dan panggilan moral yang penuh dilema, tanggung jawab, dan juga resiko. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana Weber mendefinisikan politik dan negara, bagaimana etika seharusnya dijalankan oleh pelaku politik, serta bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis suatu studi kasus. Menurut Max Weber, politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan, terutama dalam negara. Bagi Weber, negara memiliki ciri utama yang membedakannya dari organisasi sosial lain, yaitu monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah. Lalu, apa artinya? Artinya, hanya negara yang secara legal berhak menggunakan kekuatan seperti melalui aparat keamanan, polisi, ataupun militer untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Konsep ini penting karena menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak hanya bersifat administratif, tapi juga koersif atau memaksa jika diperlukan. Namun, Weber tidak berhenti pada definisi negara saja. Ia juga menyoroti peran individu yang terlibat dalam politik, yang membedakan antara dua orientasi dalam berpolitik. Pertama, politik sebagai sumber penghidupan, yaitu mereka yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas politik seperti politisi profesional atau pejabat negara. Kedua, politik sebagai panggilan batin, yaitu mereka yang terlibat dalam politik karena dorongan nilai, idealisme, dan tanggung jawab moral. Dalam menjalankan politik, Weber menekankan pentingnya dua jenis etika, yaitu etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Etika keyakinan berfokus pada prinsip moral dan niat baik, di mana seseorang bertindak berdasarkan apa yang dianggap benar secara moral, tanpa terlalu memikirkan akibatnya. Namun sebaliknya, etika bertanggung jawab menuntut pelaku politik untuk mempertimbangkan konsekuensi nyata dari setiap keputusan yang diambil. Weber berpendapat bahwa politisi yang matang harus mampu menyeimbangkan kedua etika ini, karena politik selalu berhadapan dengan dampak sosial yang luas dan tidak jarang menimbulkan penderitaan. Selain itu, Weber juga membahas birokrasi modern sebagai tulang punggung negara. Birokrasi pekerja berdasarkan aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Di satu sisi, birokrasi menciptakan efisiensi dan stabilitas, tetapi di sisi lain menciptakan jarak antara negara dan masyarakat. Pemikiran Max Weber dapat kita lihat secara nyata dalam kasus penindakan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Aksi ini melibatkan ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Pada awalnya, demonstrasi berlangsung sebagai bentuk penyampaian pendapat di ruang publik. Namun, ketika terjadi kericuhan, pembakaran fasilitas umum, dan potensi gangguan keamanan, negara kemudian mengerahkan aparat keamanan dalam jumlah besar. Aparat menggunakan perlengkapan pengendalian massa seperti gas air mata dan kendaraan taktis. Jika dilihat dari perspektif Weber, peristiwa ini menunjukkan bagaimana negara menjalankan monopoli kekerasan yang sah. Negara hadir melalui aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Tindakan ini secara hukum dibenarkan, namun tetap memunculkan perdebatan moral di ruang publik. Disinilah terlihat ketegangan antara dua etika yang dijelaskan oleh Weber. Di sisi demonstran, terdapat etika keyakinan, yaitu keyakinan moral bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan perjuangan keadilan.
Di sisi negara dan aparat, muncul etika tanggung jawab, yaitu pertimbangan untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar dan menjaga keamanan masyarakat luas. Aparat keamanan sebagai bagian dari birokrasi modern bekerja berdasarkan perintah, prosedur, dan hierarki. Namun, penggunaan kekuatan yang berlebihan dapat menimbulkan kritik bahwa negara melanggar hak-hak warga. Ini menunjukkan bahwa otoritas negara atas kekerasan bukanlah izin tanpa batas, melainkan harus tetap tunduk pada hukum dan prinsip demokrasi. Kasus ini menggambarkan apa yang disebut Weber sebagai sisi tragis politik, yaitu situasi di mana setiap keputusan mengandung resiko dan konsekuensi yang tidak sepenuhnya ideal. Sebagai penutup, pemikiran Max Weber membantu kita memahami bahwa politik bukan sekedar soal kekuasaan, tetapi juga soal tanggung jawab moral, etika, dan profesionalitas. Negara memang memiliki otoritas legal untuk menggunakan kekuatan, namun penggunaan kekuatan tersebut selalu membawa konsekuensi etis yang besar. Melalui studi kasus penindakan demonstrasi, kita dapat melihat bahwa politik modern selalu berada di antara idealisme dan realitas. Weber mengajarkan bahwa politisi dan pejabat negara harus mampu menyeimbangkan nilai moral dengan mempertimbangkan dampak nyata dari setiap tindakan. Dengan demikian, teori Max Weber tetap relevan untuk membaca dinamika politik Indonesia saat ini, sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus selalu disertai dengan tanggung jawab.